Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Firmansyah. Pada kesempatan UAS ini, saya akan mempresentasikan materi strategi mengatasi resistensi karyawan saat implementasi sistem pos baru dalam konteks manajemen portofolio, evaluasi, dan manajemen perubahan. Nah, ketika sebuah perusahaan mengganti atau mengupgrade sistem posnya, kebanyakan fokus hanya pada spesifikasi sistem, fitur, dan teknologi yang digunakan saja. Padahal, perubahan sistem secara langsung mengubah kebiasaan kerja karyawan, khususnya kasir dan staf operasional. Banyak proyek sistem informasi gagal bukan karena sistemnya yang buruk, tetapi karena karyawannya merasa takut, tertekan, atau tidak dilibatkan. Jadi oleh karena itu, manajemen perubahan menjadi kunci utama dalam memastikan sistem pos benar-benar dapat digunakan dan memberikan manfaat. Nah, selanjutnya, mengapa karyawan menolak sistem pos baru ini? Jadi, karyawan menolak sistem pos baru ini karena beberapa alasan yang manusiawi. Contohnya ada rasa takut tidak mampu menggunakan sistem, dapat khawatir melakukan kesalahan yang berdampak pada transaksi atau pelanggan. Yang kedua, muncul persepsi bahwa sistem baru ini akan menambah beban kerja mereka karena harus mempelajari yang baru. Yang ketiga itu ada kurangnya informasi yang jelas. Jadi jika perusahaan tidak menjelaskan alasan perubahan, karyawan akan merasa keberatan. Selanjutnya, jenis-jenis resistensi karyawan. Yang ini adalah resistensi aktif. Jadi resistensi aktif adalah bentuk penolakan yang terlihat jelas. Contohnya, karyawan menolak menggunakan pos baru, mengeluh secara terbuka, menunjukkan rasa frustasi, atau bahkan sengaja memperlambat pekerjaan. Jenis resistensi ini mudah dikenali, tetapi jika tidak disegera terangani, dapat memicu konflik dan menyebar ke karyawan lain. Selanjutnya, jenis resistensi karyawan, resistensi pasif. Berbeda dengan resistensi aktif, resistensi pasif lebih sulit dikenali. Karyawan terlihat mengikuti aturan tetapi bekerja tetap tanpa semangat, lambat beradaptasi, dan tidak memberikan masukan. Resistensi pasif seringkali lebih berbahaya karena tidak terlibat secara langsung, namun dampaknya bisa memperlambat implementasi dan menurunkan produktivitas. Selanjutnya ada peran pemimpin yang mengurangi resistensi. Dalam situasi perubahan, pemimpin memiliki peran yang sangat krusial. Pemimpin harus menjadi role model yang dengan menunjukkan sikap positif dan percaya diri terhadap sistem pos yang baru. Selain itu, pemimpin memberikan dukungan yang emosional, seperti mendengarkan keluhan karyawan dan menjelaskan perubahan dengan bahasa yang mudah dipahami agar karyawan merasa aman. Selanjutnya ada pemimpin juga bertanggung jawab untuk membangun budaya informasi dengan menekankan bahwa teknologi adalah alat bantu bukan ancaman. Jadi karyawan akan lebih terbuka atau lebih open terhadap perubahan. Selanjutnya, memberikan apresiasi atas usaha dan kemajuan karyawannya. Sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan mempercepat proses adaptasi. Selanjutnya ada indikator keberhasilan implementasi pos baru. Keberhasilan implementasi pos dapat diukur melalui beberapa indikator. Di antaranya adalah kecepatan adaptasi pengguna, penurunan kesalahan transaksi, peningkatan efisiensi operasional, serta tingkat kepuasan karyawan. Jika indikator-indikator ini tercapai, maka sistem pos dapat dikatakan berhasil baik secara teknis maupun di sisi pengguna. Selanjutnya ada analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analysis. Nah, implementasi pos melibatkan banyak pemangku kepentingan juga. Contohnya kasir sebagai pengguna utama, supervisor sebagai pengawas operasional, tim IT sebagai pendukung teknis, manajemen sebagai pengambil keputusan, dan pelanggan sebagai pihak yang merasakan dampaknya. Memahami peran masing-masing stakeholder membantu organisasi mengelola perubahan dengan lebih cepat. Selanjutnya ada contoh
hambatan umum saat implementasi POS nih. Hambatan yang sering muncul saat implementasi POS antara lain sistem yang belum stabil, koneksi internet yang lambat, dan data produk yang belum sinkron, serta kebingungan karyawan terhadap alur transaksi yang baru. Jika hambatan ini tidak diantisipasi, resistensi karyawan akan semakin meningkat, menghambat keberhasilan implementasi. Selanjutnya ada pentingnya pelatihan pengguna atau user training. Pelatihan pengguna merupakan faktor paling krusial dalam implementasi sistem POS. Pelatihan yang baik meningkatkan percaya diri karyawan, mengurangi kesalahan transaksi, dan mempercepat adaptasi. Tanpa pelatihan memadai, sistem yang bagus sekalipun tidak akan digunakan secara optimal. Selanjutnya ada beberapa bentuk pelatihan yang efektif. Nah, pelatihan yang efektif harus bersifat praktis dan relevan. Misalnya hands-on training langsung di mesin POS, simulasi transaksi nyata, pelatihan sesuai peran, serta pelatihan yang dilakukan secara berulang sebelum dan sesudah go live. Nah, selanjutnya pentingnya manajemen perubahan, change management. Manajemen perubahan membantu organisasi mengurangi resistensi dan memastikan implementasi berjalan lancar. Dengan pendekatan ini, perubahan tidak terasa memaksa dan karyawan lebih siap menerima sistem yang baru. Selanjutnya ada strategi mengatasi resistensi karyawan saat implementasi sistem POS yang baru. Strategi utama mengatasi resistensi adalah komunikasi yang transparan dan pelatihan berkelanjutan. Karyawan pun memahami alasan perubahan dan manfaat langsung dari POS. Jadi seperti ada hands-on, menggunakan skenario nyata, dibagi per level, diulang beberapa kali sampai karyawan nyaman. Selanjutnya selain itu, pelibatan karyawan sejak awal juga untuk penerapan sistem secara bertahap membantu mengurangi tekanan dan rasa takut terhadap perubahan. Nah, pendekatan empati, pemberian apresiasi, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sangat penting. Jadi karyawan ini merasa dihargai, resistensi akan berkurang secara alami. Untuk selanjutnya ada empati atau soft approach. Jadi karena sesenti banyak dipicu rasa takut bukan logika, jadi pemimpinnya harus mendengarkan keluhan, menjawab pertanyaan, dan memberikan jaminan pekerja mereka aman, dan juga show empathy. Selanjutnya ada perbaikan untuk kelanjutan atau continuous feedback. Jadi setelah sistemnya jalan, selanjutnya buka kanal feedback, lakukan perbaikan berkala, dan buat update kecil. Selanjutnya ada contoh alur implementasi POS yang ideal. Nah, alur implementasi POS yang ideal dimulai dari implementasi pilot project, go live bertahap, hingga evaluasi pasca implementasi. Pendekatan ini membantu meminimalisir risiko dan memastikan sistem berjalan stabil. Nah, selanjutnya ada dampak jika resistensi tidak dikelola. Dampaknya yaitu ada kesalahan transaksi, antrian makin lama, sistem yang sering jadi disalahkan, timbulnya konflik, ROI-nya sistem POS tidak tercapai, dan proyek dianggap gagal. Jadi resistensi tidak dikelola dengan baik, maka transaksi juga akan meningkat, antrian menjadi lebih panjang, konflik internal pun muncul, serta proyek dapat dianggap jadi gagal. Nah, di sini ada studi kasus. Saya mengambil studi kasus, contohnya implementasi POS baru di toko Freshmart. Untuk studi kasusnya adalah Freshmart adalah jaringan minimarket yang sedang berkembang dan mengoperasikan lebih dari 15 cabang. Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan yang menghadapi berbagai kendala sistem POS seperti proses transaksinya lambat, terjadinya kesalahan saat jam sibuk, dan laporan pun penjualan yang harus direkap manual. Kondisi ini menghambat efisiensi operasional dan menurunkan tingkat kepuasan pelanggan.
Untuk meningkatkan kinerja toko dan mempermudah pekerjaan kasir, manajemen memutuskan untuk mengganti sistem pos lama dengan sistem yang lebih modern, cepat, dan terintegrasi. Namun, proses implementasinya tidak berjalan mulus karena muncul resistensi dari karyawan yang belum siap menghadapi perubahan tersebut. Nah, untuk masalah yang terjadi itu, pada minggu pertama pengenalan sistem pos baru, resistensi karyawan tinggi. Jadi kasir ini takut salah input, banyak yang merasa lebih nyaman dengan sistem yang lama, dan karyawannya mengeluh kayak sistem barunya ribut atau bikin lama. Yang kedua itu kesalahan transaksi meningkat, jadi terjadi kesalahan bikin tombol, kesulitan melakukan void dan refund, serta promonya tidak keluar otomatis. Yang ketiga, antrean pelanggan yang mengular atau proses lebih lambat karena kasir belum terbiasa, atau juga pelanggan mulai komplain. Yang keempat, karyawan menyalahkan sistem, padahal sebagian besar masalah muncul karena karyawan belum paham alurnya itu bagaimana. Nah, solusi yang diterapkan di Freshmart ini adalah pelatihan hands-on yang berulang, jadi simulasinya transaksi nyata, kasir mencoba semua fitur kayak refund, diskon, split bill, VoIP. Pelatihan dilakukan 2-3 kali, tidak hanya sekali saja. Selanjutnya dukungan onsite dan saat go live. Teknisi standby di toko selama 3 hari pertama, serta siap menerima kesalahan langsung ditangani dan mengurangi kepanikan kasirnya. Yang ketiga, komunikasi terbuka dari manajemen. Manajemen menjelaskan manfaat jangka panjang, memberikan keyakinan bahwa pekerjaan mereka aman, dan menjawab keluhan secara transparan. Nah, hasilnya setelah 2 minggu ini, adaptasinya meningkat secara cepat, jadi kasir lebih cepat percaya diri. Selanjutnya, kesalahan input turun drastis dari 22 kasus per harinya menjadi 3 kasus per hari. Kecepatan transaksi meningkat, waktu transaksi rata-rata turun dari 1 menit jadi 35 detik, antrian jauh lebih pendek. Karyawan juga justru mendukung sistem baru, jadi mereka ini merasa posnya itu lebih cepat, stabil, dan memudahkan perekaman penjualan mereka. Yang keempat, pelanggan lebih puas, jadi transaksi lebih cepat dan akurat. Untuk kesimpulannya, keberhasilan implementasi sistem POS atau point of sale ini sangat ditentukan oleh kesiapan manusianya. Bukan hanya sistem saja, tetapi manusianya juga harus ada rasa percaya diri dan siap di dalam diri. Jadi dengan manajemen perubahan yang tepat, resistensi dapat dikurangi dan manfaat sistem dapat dimaksimalkan. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.